sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu bagiku. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak beli-beli teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral. Nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.
Halo semuanya, kami salah satu alumni dari SMA Kristen Kalam Kudus. Saat ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Semoga lewat pujian ini kita semua dapat diberkati. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Semua kebaikan Kau jadikan serupa denganmu. Serupa denganmu Yesus. Kau jadikan kami semakin serupa denganmu Yesus. We worship you, Jesus. Tak pernah tinggalkanku, Kau tak pernah tinggalkanku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
bless you. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kita boleh berbakti kepada Tuhan. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka, tetapi melalui ini peralatan yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita boleh mengadakan ibadah. Marilah kita sama-sama berbakti pada Tuhan dengan roh dan kebenaran kita beribadah kepadanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang Allah kasihi. Kita patut bersyukur karena anugerahnya bagi setiap kita, Allah mengundang dan memanggil kita kembali untuk datang bersekutu bersama dengan Dia. Di Minggu Prapaskah yang kelima ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan pemahaman bahwa kita mengenal Tuhan dengan benar dan karena kita mau taat melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian ibadah kita menjadi ibadah yang berujung kepada berkat dan bukan pada kutuk. Saat ini marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kita dengan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus, yaitu Gembala kita yang baik, yang telah membimbing, menuntun, menjaga, dan memberkati kita, umat-Nya, serta dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita.
Kiranya anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, nyanyian kemenangan di dalam Wahyu 15 ini mengungkapkan kasih dan rasa syukur kita kepada Allah. Nyanyian itu juga mendeklarasikan kekuasaan dan keagungan Allah dan segala pekerjaan, keadilan, dan kekudusannya. Nyanyian itu juga adalah nyanyian kemenangan Kristus sebagai korban darah anak domba. Untuk segala kebesaran dan keajaiban karya Allah ini, mari dengan rasa hormat dan takut kita datang di hadapannya. Sujud menyembahnya, menyanyikan pujian bagi kebesaran dan kemuliaan namanya. Mari kita mengagungkan akan kebesaran dan keajaiban karya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh namamu Tuhan, namamu Tuhan dan layak dipuji. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, hanya namamu saja yang layak kami besarkan dan kami muliakan ya Tuhan. Atas segala karya kasih-Mu yang sempurna dan ajaib bagi hidup setiap kami, manusia yang berdosa ini. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur atas putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Semua itu karena cinta kasih-Nya kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui bahwa kami masih gagal untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami terlalu asyik dengan kepentingan diri kami sendiri, sehingga kami lupa bahwa kami harus hidup taat kepada-Mu. Ampunilah kami yang telah membangkitkan murka-Mu ya Tuhan, mengabaikan pertolongan-Mu, dan berbagai hal lain yang mendukakan hati-Mu. Kami juga abai untuk meladani ketaatan-Mu ya Tuhan, di dalam hidup kami ini. Ampunilah kelemahan dan kegagalan kami ini ya Tuhan. Dan kiranya di minggu-minggu sengsara ini, Roh-Mu kembali memampukan kami, untuk kami boleh belajar dari Tuhan Yesus yang memasuki jalan mulia melalui pengorbanan tubuh dan darah-Nya, yang memampukan kami untuk belajar taat seperti Tuhan Yesus. Sucikanlah, layakkanlah kami ya Tuhan. Bertatalah di dalam hati kami, di dalam puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami ini. Dan kiranya melalui pujian dan sabda firman-Mu yang akan kami dengar, serta kami renungkan pada hari ini, iman kami kembali diteguhkan dan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan jalannya keseluruhan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih setia Allah sungguh nyata di dalam hidup setiap umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan, namun bagi setiap kita yang mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunan-Nya. Seperti sabdanya dalam Yeskiel 36 ayat 26 yang berbunyi demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita di dalam keseharian kita, yang terdapat di dalam Amsal 13 ayat 13 yang berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, lagu pujian Puji Yesus ini muncul pada tahun 1869. Setelah 10 tahun sebelumnya, sang penulis pujian ini, Fanny Crosby, kehilangan anak satu-satunya dan ia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit itu, ia memfokuskan hidupnya untuk mendukung pelayanan misi dengan merelakan sebagian besar penghasilannya untuk menolong orang-orang yang berkekurangan.
Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 mengatakan bahwa memuji Yesus bukanlah sesuatu yang bersifat opsional, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan selalu. Walaupun merupakan sebuah keharusan, tetapi marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kiranya teladan Fanny Crosby yang terus memuji Tuhan, walaupun dalam keadaan buta sejak lahir dan mendapatkan kemalangan di dalam kehidupannya, kita dapat terus ingat dan meneladani dia dalam hidup kita. Mari jemaat yang terkasih, dengan penuh iman dan sukacita, kita memuji Yesus, Sang Penebus kita. Puji Yesus, puji Yesus. Mari dengan penuh iman, puji Yesus penebusku. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masukkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji pada surga. Kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, puji Yesus. Puji Yesus penebusku. Yang disalib sebab dosa-dosaku, gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Yesus penebusku. Allah surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Topatkan ya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan kemenangan, kuasa mulia bagi Dia samanya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, di hadapan Tuhan Allah kita yang kudus, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini, mari dengan segenap hati dan mulut kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita, dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan berdoa, doa syafaat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kami tubuh yang sehat sehingga kami boleh datang berbakti kepadamu. Tuhan, kami teringat begitu banyak orang yang mungkin pada hari ini mereka tidak sempat berbakti oleh karena halangan mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang sakit, Tuhan. Kasihani dan tolonglah mereka. Jamalah sakit penyakit mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga mereka punya badan yang sehat. Mereka bisa kembali lagi untuk berbakti pada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi untuk kehidupan mata pencarian seluruh jemaat kami. Kami mohon kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Meskipun Tuhan pada masa pandemi ini ada banyak orang yang mereka mengalami kesulitan di dalam mata pencarian mereka. Tapi kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau tidak tinggalkan mereka semuanya. Biarlah Tuhan sendiri sebagai gembala yang baik, yang senantiasa akan memelihara kehidupan seluruh jemaat kami. Tuhan tolong bukakan jalan supaya mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam perekonomian mereka, Tuhan yang akan melimpahkan berkat sehingga mereka tidak kekurangan. Ya Tuhan, kami serahkan juga negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kasihani Tuhan negara kami. Berikan hikmat bijaksana kepada Presiden kami Bapak Jokowi Dodo bersama dengan semua menterinya. Biarlah mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memimpin negara ini. Sehingga negara ini boleh mengalami satu kemajuan dan juga boleh mengalami ketenangan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memimpin dan memakai gereja kami. Meskipun ya Tuhan gereja kami tidak besar, tetapi kami tahu ya Tuhan gereja kami boleh berada sampai hari ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena pemeliharaan Tuhan yang senantiasa mencukupi kebutuhan gereja kami. Sehingga gereja ini ya Tuhan boleh berdiri dan berada karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya ini dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami perbuat di dalam ibadah pada pagi ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menjadi pegangan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan sebentar lagi, biarlah Roh Allah yang Maha Hidup akan membangkitkan roh kita kembali untuk membentuk dan memakai hidup kita lebih indah lagi bagi kemuliaan namanya. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku.
waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Yosef Theo. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan karena pada pagi ini kita bisa mengundang Bapak Pendeta Joseph Theo untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Pendeta Joseph Theo ini adalah gembala gereja Presbyterian Bukit Batok dari Singapura. Ya, di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan diri untuk memenuhi undangan kami di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Nya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Joseph Theo. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya. Puji Tuhan, hari ini Minggu 21 Maret 2021 kita telah memasuki Minggu Prapaskah ke-5. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar tentang satu tema yang menarik. Ketaatan itu kutuk atau berkat. Atau saya mau boleh katakan, sebetulnya ketaatan itu bisa jadi berkat atau sebetulnya kutuk bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ambillah Alkitab, lalu membuka Ulangan 28. Ulangan 28. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan ayat 15 sampai dengan ayat 19. Baik, kalau saudara-saudari sudah mendapatkan bagian ini, kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya. Kami bisa kembali beribadah kepadamu, menyembah Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami ingin membaca Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, ayat 15 sampai dengan 19. Kiranya Tuhan berkati, celikan mata rohani kami, mampukan kami mengerti, bahkan mampukan kami juga untuk melaksanakannya, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, menjadi pengerti firman, tetapi jauh lebih indah, lebih diberkati kalau kami menjadi pempraktek daripada iman, daripada firman yang kami mengerti. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita melihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, saya bacakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Perhatikan ayat 15 sampai dengan 19. Ini adalah ayat yang bertolak belakang dengan ayat 1 dan 6. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Baik, saudara-saudari,
Tuhan memberkati kita membaca tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengawali dengan satu statement, saya boleh katakan. Tuhan Allah menegaskan kembali bahwa hanya ada satu hukum di dunia ini, yaitu hukum sebab akibat. Ini hanya satu hukum di dunia ini, sebab dan akibat. Setiap perbuatan selalu ada sebab dan akibatnya. Setiap perbuatan ada sebab dan ada akibatnya. Dan apapun sebabnya, akibatnya cuma dua juga, yaitu berkat atau kutuk. Apapun sebabnya, tapi akibatnya juga cuma dua, yaitu apa? Berkat atau kutuk. Agar akibatnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, agar akibatnya tidak menjadi kutuk, maka kita mesti mencari sebabnya supaya menjadi berkat. Bagaimana kita menghindari kutuk? Lihat sebabnya, cari sebabnya, supaya sebabnya itu jangan berbuah kepada kutuk, tapi berbuah kepada berkat. Mari kita berpikir, perbuatan apa yang bisa membawa buah kebahagiaan, akibat kebahagiaan untuk kita semuanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Kejadian 3 ayat 14 dan 19, saya boleh katakan ini adalah peristiwa Kejadian 3, 14, 19 adalah peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan dia diusir keluar dari Taman Eden. Saya katakan ini adalah kutuk pertama akibat dari ketidaktaatan manusia. Sekarang saya mau membahas apa itu artinya taat. Apa artinya taat? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan sabda Tuhan, taati sabda Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan, maka masuk keluar kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak taat kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengutuk kita keluar atau masuk dan apapun yang kita lakukan. Kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama. Mendengar dan taat kepada Tuhan itu apa sih artinya? Yang pertama, hampir tidak ada pilihan. Taat itu artinya hampir tidak ada pilihan. Bapak Ibu, saudara-saudari tahu lagu Trust and Obey? Trust and obey, for there's no other way. Ya, ini bagus sekali. Trust and obey. Percaya dan taat. Seperti tidak ada jalan lain. Cuma satu-satunya jalan. For there's no other choice, for there's no other way. Nggak ada pilihan, nggak ada cara lain. Hanya satu-satunya, dan itulah taat. Ya, maka kalau Anda perhatikan kalimat-kalimat when we walk with the Lord in the light of His word, ya, ketika kita berjalan, nah Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan sebetulnya nyanyikan kidung baru, ada buku nyanyian nomor 116 itu adalah siapa yang berpegang, ya. Nah, dalam dunia militer itu paling tepat melukiskan tentang taat. Taat kepada atasan, taat kepada komandan, taat kepada panglima. Tidak ada pilihan. Makanya militer selalu kalau ditanya dengan komandannya, ditanya dengan panglimanya, selalu jawabnya apa? Siap. Berapa anakmu? Siap. Gitu ya. Bukan berapa anakmu? 2, enggak, selalu siap, ya. Diutus kemanapun, siap. Diutus kemanapun, siap. Membela negara dan bangsa, siap. Jadi tidak ada seseorang yang mau menjadi tentara, sebetulnya dia nggak ada pilihan lain. Setelah dia mau menjadi tentara, setelah dia mau menjadi polisi, dia sadar bahwa dia mengabdikan seluruh hidupnya. Sehingga hampir pasti dia nggak bisa bilang tidak, siap. Selalu apa? Siap. Apa itu taat? Hampir tidak ada pilihan. For there's no other way. For there's no other choice. Ya, saya ini adalah hamba Tuhan. Taat. Saya adalah orang Kristen, murid Kristus adalah taat. Apa artinya taat? Taat adalah hampir tidak ada pilihan. Di dalam bahasa Ibrani bagus sekali artinya. Shema. Apa artinya shema? Yaitu sikap tunduk kepada dan menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhi apa yang dilarang. Bagus sekali formulasi kalimat shema ini artinya. Shema artinya adalah sikap tunduk kepada. Dan bukan hanya tunduk, tapi menjalankan apa yang diperintahkan. Bukan hanya menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dituntut, tapi juga menjauhi apa yang dilarang. Menjauhi apa yang dilarang, mendekatkan apa yang diperintahkan dan sebagainya.
Saya kira ketaatan itu adalah sesuatu yang tersulit, tapi juga sekaligus sesuatu yang termulia. Sulit tapi termulia. Apa artinya taat? Hampir tidak ada pilihan. Dan saya tunduk, dan saya menjalankan, dan saya menjauhi apa yang dilarang oleh pimpinan, oleh komandan, oleh panglima, dan sebagainya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pengertian taat. Yang kedua, apa artinya taat? Taat artinya mengendalikan diri dalam kebebasan. Wow, bagus sekali ya. Mengendalikan diri dalam kebebasan. Galatia 5 ayat 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang terakhir apa? Penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri semuanya menjadi sia-sia. Tanpa penguasaan diri semuanya akan menjadi hancur. Tanpa kendali diri maka semuanya menjadi berantakan. Tanpa kendali diri semuanya menjadi hancur. Itu sebabnya apa artinya taat? Taat artinya mengendalikan diri di dalam kebebasan. Saya boleh ibaratkan begini. Ketaatan itu adalah remnya. Tapi kebebasan itu adalah gasnya. Kalau kita ibaratkan dengan sebuah mobil, ketaatan itu adalah remnya. Kebebasan itu adalah gasnya. Mengerti saudara-saudari? Anda mau beli mobil yang cuma punya gasnya tapi nggak ada remnya? Murah mobil ini, murah sekali mobil ini, ya BMW ya, atau Mercedes, murah sekali, 50 juta, seri terbaru, mau 50 juta, tapi nggak ada remnya, hanya gas saja, atau hanya rem saja nggak ada gasnya. Bagaimana mau jalan nggak ada rem, nggak ada gasnya? Tapi juga bagaimana mau berhenti kalau nggak ada remnya? Itulah ketaatan. Kendalikan diri di dalam kebebasan. Ketaatan itu apa sih? Bukan hanya tidak ada pilihan, tapi ketaatan itu adalah taruh rem dalam hidupmu. Kita juga begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam kita beragama, kita harus ada remnya. Bukan hanya soal kebebasan. Tapi kebebasan dan rem ini seimbang. Rem dan gas ini seimbang. Itulah indahnya kebebasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan itu bukan terus bablas tanpa rem. Apa itu orang berkata, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bebas, sebebas-bebasnya tanpa rem. Itu demokrasi yang keliru Bapak Ibu. Kebebasan harus ada rem, maka kebebasan itu baru indah. Ketaatan itu harus ada rem dan gas, maka itu indah. Orang Kristen bukan rem doang Bapak Ibu. Kalau orang Kristen cuma punya rem saja, dia menjadi orang Kristen yang fanatik tapi juga bodoh dan buta. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Orang Kristen bukan rem saja yang dia pegang, tapi dia juga punya kebebasan. Tapi orang Kristen kalau cuma punya kebebasan saja tanpa rem, maka dia menjadi orang Kristen yang hedonis, yang menghambur-hamburkan hawa nafsu dia dengan alasan demi kenikmatan hidup dan sebagainya. Itu sebabnya orang Kristen punya rem dan orang Kristen punya gas. Itulah menjadi orang Kristen yang saleh. Itulah menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan. Tuhan juga tidak mau mengekang-ngekang kita, tapi Tuhan juga tidak memberikan kebebasan yang bablas terus-menerus, tidak. Itu sebabnya ketaatan adalah sebuah kebebasan dan sebuah pengendalian diri. Itulah ketaatan. Apa itu taat? Rem dalam hidupmu. Apa itu taat? Kebebasan dan pengendalian diri. Itu berjalan bersama-sama. Kalau kebebasan itu menghancurkan hidup kita, maka kita boleh berkata, enggak, saya rem. Kalau keinginan saya itu menghancurkan saya, enggak, saya rem. Saya rem dan boleh saya tidak pakai. Boleh saya tidak penuhi dan sebagainya. Karena itu menghancurkan. Apa itu ketaatan? Sangat menarik. Kebebasan dan pengendalian diri itu. Bapak Ibu Saudara, George Barna itu memprihatinkan kita, peneliti ya, seorang teolog dan peneliti masyarakat. Artinya George Barna itu penelitiannya itu menggelisahkan saya dan tentu menggelisahkan semua. George Barna, seorang teolog dan peneliti masyarakat, melakukan penelitian di kalangan 18.000 anak muda Kristen. 18.000 anak muda Kristen, hasilnya amat menggelisahkan. Memang ini di Amerika, ya, tapi di Indonesia juga ada bilangan research center, ya, yang selalu melakukan survei-survei yang seringkali mengagetkan kita. Ya, ini dilakukan bukan di anak-anak muda non-Kristen, tapi anak-anak muda Kristen di dalam gereja. Apa hasilnya? 43% hidup dalam seks bebas.
23% berpandangan seks bebas pranikah itu bukanlah dosa. 39% menyetujui seks pranikah diterapkan. 55% menyatakan seks pranikah adalah sesuatu yang wajar dan benar. Wajar. Wow. Ya. Gereja sudah kehilangan kekudusan atau ketaatan kepada Kristus. Di akhir daripada survei itu, George Barna menuliskan dengan besar, gereja telah kehilangan kekudusannya. Gereja telah kehilangan apa? Ketaatannya. Semuanya hanya mementingkan kebebasan tanpa rem. Hancur iman kita. Bapak Ibu, beberapa hari waktu Chinese New Year di Singapura ada satu berita yang menghebohkan. Lihat di slide ini, mobil hasil tabrakan. Ada 6 orang, anak muda, biasa anak muda, ya, BMW seri terbaru. Di hari libur Chinese New Year, maka sang wanita, pacar dari pengemudi ini, driver ini, ya, 6 orang, 5 naik mobil, 1 wanita itu di luar memvideokan, ya, mau di-upload, barangkali mau diviralkan ini. Dan itu dia pacu sekencang-kencangnya BMW itu tanpa mau injak rem. Gila, luar biasa ya. Dia betul-betul muter, terus kencangnya luar biasa. Saya lihat videonya tuh pram begitu cepatnya, luar biasa. Sampai di satu tikungan dia kehilangan kendali. Maka pram, dia menabrak tembok dan meledak, terbakar. Maka sang wanita ini, sang pacar ini, karena dia tahu yang menyetir itu adalah pacarnya, maka dia berlari secepat-cepatnya. Dia mau buka pintu dan kena api, dia terbakar dan sebagainya. Injek gas dan buang rem. Apa artinya? Apa akibatnya? Kehilangan kendali. Kehilangan kendali. Nabrak dan sebagainya. Itulah artinya ketaatan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketaatan adalah taruh rem dalam hidupmu. Ketaatan adalah taruh rem dalam hidupmu. Ketaatan adalah seringkali kita menyangkal diri. Itu kata Tuhan Yesus. Ketaatan adalah seringkali berkata tidak untuk diri kita. Walaupun kita senang itu, walaupun kita hobi itu, walaupun kita begitu menikmati itu, walaupun itu sudah menjadi ketagihan kita, tapi buang, cut off itu rem. Apa artinya taat? Rem dalam hidupmu, rem dalam kebebasanmu. Apa artinya taat? Kebebasan dan pengendalian diri. Itulah ketaatan. Ketaatan tidak mengekang engkau, tapi juga ketaatan tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada engkau. Tapi ketaatan adalah pengendalian diri dan kebebasan. Maka kebebasan itu akan menjadi keindahan bagi kita, dan pengendalian diri itu akan menjadi kemuliaan buat kita. Apa artinya taat? Hampir tidak ada pilihan. Apa artinya taat? Taruh rem di dalam kebebasan hidup. Yang ketiga, menjalankan kehendak orang lain yang benar. Apa artinya taat? Taat artinya saya tunduk dan menjalankan kehendak orang lain yang benar. Bukan kehendak saya, tapi kehendak orang lain yang benar. Tapi juga kehendak orang lain yang benar. Kalau kehendak orang lain yang tidak benar, maka saya juga tidak mau menjalankan. Perhatikan Lukas 22 ayat 42. Di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kalau boleh ya Tuhan, aku menjalankan kehendak-Ku, bukan kehendak-Mu. Itu kan kita begitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau boleh, tapi aku tetap taat menjalankan kehendak-Mu. Walaupun kehendak-Ku itu berbeda dengan kehendak-Mu. Walaupun berat, tapi itulah ketaatan. Menjalankan kehendak Tuhan. Menjalankan kehendak orang tuamu. Menjalankan kehendak pasanganmu, menjalankan kehendak Tuhanmu. Barangkali kehendak Tuhan itu nggak cocok dengan kehendak kita. Kita nggak suka, tapi itulah ketaatan, karena itulah yang benar. Kehendak Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Barangkali kita marah dengan orang tua kita, tapi kehendak orang tua kita itu benar. Itulah yang menyelamatkan kita. Maka marilah kita tunduk menjalankan kehendak orang tua. Walaupun seringkali kita berkata orang tua kita itu sangat konservatif,
konservatif, sangat tidak mengerti zaman. Ini zaman sudah berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Barangkali kita mengatakan orang tua kita tidak mengerti jiwa muda dan sebagainya. Tidak. Kalau itu benar, maka kita mentaatinya. Saya tidak takut dikatakan sebagai suami takut istri. Tidak, sebab istri saya sering kali menyelamatkan saya dari berbagai kehancuran, dari berbagai kebebasan yang sering bisa menghancurkan. Saya tidak takut karena istri sering kali menyelamatkan saya. Jangan takut kalau suamimu benar, mentaatinya. Nggak ada suami-suami takut istri, tidak ada istri-istri takut suami. Semuanya adalah demi kebenaran. Kalau gereja lewat mimbar seringkali memberikan sebuah petua, seringkali memberikan petunjuk, seringkali memberikan teguran kepada umat, jangan marah kepada mimbar, jangan marah kepada pengkhotbah, jangan marah kepada firman Tuhan, lalu berkata firman Tuhan tidak cocok untuk zaman ini dan sebagainya. Firman Tuhan Alkitab harusnya sudah dimuseumkan saja dan sebagainya. No, itulah yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita melihat bahwa apa itu taat, menjalankan kehendak orang lain. Saya rela menjalankan kehendak orang lain karena saya tahu kehendak orang lain itu benar. Dan ketika saya menjalankan kehendak orang lain, itu bukan berarti saya dijajah, bukan berarti saya tidak bebas, bukan berarti saya dikuasai, tapi ini adalah bagaimana masalah kehendak yang benar, kehendak yang membangun, yang menyelamatkan kita dan membangun sebuah kebergunaan dan kebenaran bersama. Ingat 1 Korintus 10 ayat 23, 24 dan ayat 31. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi kalau nggak berguna, kalau nggak benar, walaupun boleh, aku tidak mau. Tapi kalau segala sesuatu itu boleh, kalau segala sesuatu itu benar, walaupun aku tidak suka, tapi aku mau melakukannya. Kenapa? Itu benar dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Ralph Waldo Emerson menulis satu kalimat yang bagus sekali. The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference, that you live and live well. Tujuan hidup kita itu adalah bukan untuk cari kebahagiaan, tapi tujuan hidup kita itu adalah supaya kita mencari kebergunaan, supaya kita itu memiliki kehormatan, supaya kita memiliki perbedaan, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang lebih dari sekedar hidup, hidup yang baik. Salah banyak kali kita mau ke gereja cari bahagia. No, kita cari kebergunaan, bukan cari bahagia. Mungkin itu sesuatu yang bahagia, tapi kita tidak mendapatkan kegunaan. Mungkin kita cari kebahagiaan, tetapi itu tidak memberikan kehormatan kepada kita. Mungkin tidak memberikan belas kasihan juga kepada orang lain dan sebagainya. Kalau toh itu tidak membawa kehormatan, walaupun itu membahagiakan, maka saya tidak akan melakukannya, karena itu gak berguna. Dan itulah Emerson katakan. Saya tegaskan kepada kita semuanya, tujuan hidup kita adalah supaya kita menjadi orang yang berguna, bukan menjadi orang yang bahagia. Tujuan hidup kita adalah supaya kita menjadi orang yang berguna, bukan menjadi orang yang berbahagia. Tujuan kita bukan mencari kebahagiaan. Kalau kita berguna, maka kita akan bahagia. Kalau kita bahagia, belum tentu kita berguna. Kalau kita terhormat, pasti kita mendapat kebahagiaan. Tapi belum tentu kita menjadi orang yang terhormat kalau kita mencari bahagia. Carilah kehormatanmu, carilah kebergunaanmu, carilah belas kasihanmu, maka kebahagiaan pasti kita akan dapatkan. Dan itulah ketaatan. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah. Apa itu tunduklah kepada Allah? Rem, ya, pengendalian diri. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan hati, bulatkan hati, fokuskan hati kepada sebuah ketaatan kita bersama-sama. Apa artinya taat? Hampir tidak ada pilihan. Apa artinya taat? Mengendalikan diri dalam kebebasan. Taruh rem dalam hidup kita. Taruh rem dalam kebebasan kita. Apa artinya taat? Menjalankan kehendak orang lain yang benar. Menjalankan kehendak Tuhan yang benar. Dan itulah ketaatan. Kita selalu berkata, siap. Kita selalu berkata, siap. Saudara-saudari, seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya, Anda siap menjadi anak Tuhan yang taat?
Anda siap menjadi orang Kristen yang taat? Anda siap selalu berkata siap? Anda siap seperti tidak ada pilihan lain? Anda siap taruh rem dalam hidupmu? Anda siap untuk mengendalikan diri dalam kebebasan, menjadi orang Kristen yang saleh, bukan orang Kristen hedon, bukan juga orang Kristen yang fanatik, naif, dan sebagainya. Dan siap untuk menjalankan kehendak Tuhan yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, diberkatilah seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya. Diberkatilah mereka setelah mendengar firman Tuhan ini, supaya hidup mereka selalu diberkati, bukan dikutuk. Supaya ulangan 28 itu terjadi dalam hidup mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan. Ketika mereka syema mendengar firman Tuhan, taat, tunduk kepada Tuhan, menjauhkan apa yang dilarang oleh Tuhan dan sebagainya. Tuhan berkati supaya mereka mengerti taat adalah hampir tidak ada pilihan. Taat adalah taruh rem dalam hidup dan kebebasan. Taat artinya menjalankan kehendak Tuhan. Maka diberkatilah seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dimanapun berada. Pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, keluar masuknya, rezekinya terus diberkati. Apa yang dijumpai oleh tangannya untuk dikerjakan selalu berbuah dan menghasilkan berkat rezeki berkelimpahan. Tetapi ya Tuhan, jangan berikan kutuk kepada mereka. Kalau jemaat tidak taat kepadamu ya Tuhan, sadarkan mereka bahwa kutuk akan selalu ada dalam hidup mereka. Tidak diberkati mereka dimanapun juga. Apa yang dikerjakan tidak diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan tidak diberkati Tuhan. Keluar masuk tidak diberkati Tuhan. Berkati jemaat Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya, supaya hidup mereka selalu ada berkat dari Tuhan. Dan itu berarti mereka harus berbuat sebab, yaitu mendengar, taat, supaya akibatnya berkat selalu berkelimpahan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya mereka selalu siap. For there's no other way. Kiranya mereka taruh rem dalam hidup mereka. Kiranya mereka semuanya boleh menjalankan kehendak Tuhan yang benar bagi kehidupan dan kemuliaan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami akhiri. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joseph Tio yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menyegarkan akan kehidupan rohani kita, menguatkan iman kita, dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari Pendeta Joseph Tio. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Allah, membawa persembahan syukur bagi Dia. Kita mau memberi dengan penuh rasa syukur dan sukacita, dengan mengingat limpahan berkat Tuhan yang telah mencukupkan kebutuhan hidup kita sampai saat ini. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang akan dapat diserahkan nantinya pada saat gereja sudah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengingat kembali waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus pada pertama kalinya. Saya percaya pada waktu itu kita begitu bersemangat, begitu berapi-api untuk kita hidup selalu hidup dekat dengan Dia. Bahkan kita rajin datang ke kebaktian, kita rajin persekutuan, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman-Nya, kita rajin bersaat teduh juga. Dan kita juga rajin melayani Dia. Adakah saat ini semangat itu yang berkobar-kobar itu masih ada? Dan kita rasakan saat ini. Dan juga hidup dekat dengan Tuhan itu masih kita lakukan sampai saat ini. Ataukah kita sudah mulai kendor atau bahkan kita sudah menjauh dari Dia karena begitu banyak masalah-masalah hidup yang menimpa kehidupan kita. Biarlah pujian ini mengingatkan kita sekali lagi untuk kita senantiasa hidup dekat dan taat kepada Dia sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari
yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, sumber kehidupan, sumber berkat, kami pada saat ini datang mempersembahkan ungkapan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda setia kami yang mau dan rela memberi diri bagi kemuliaan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mewujudkan perilaku hidup taat kepada-Mu ya Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami menyerahkan seruan persembahan kami ini, biarlah semuanya boleh dipakai untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini.
Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Segenap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran Baru, Surabaya, marilah kita mengakhiri kebaktian pada hari ini dan pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat, orang Kristen yang taat, yang memuliakan Tuhan lewat ketaatan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya dengan seluruh pengerja, majelis jemaat, komisi, aktivis, dan seluruh jemaatnya. Allah Tritunggal memberkati kamu satu persatu. Berkati engkau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang taat. Memberkati engkau menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang dimanapun melihat perbuatanmu, kehidupanmu, gaya hidupmu, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Allah Immanuel beserta dengan kamu, melindungi, menjaga kesehatanmu, memberkati engkau dengan rezeki secukupnya sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.